Hai penonton film, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia saat menonton video ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Berbicara tentang sebuah hubungan, tentunya akan menemui pasang surut, suka duka, senang sedih, tersenyum menangis, bahkan mampu dan kurang. Itulah konsekuensi sebuah hubungan. Meski begitu, sebaiknya hubungan dibuat senyaman mungkin, meski keadaannya tidak memungkinkan. Seperti dalam video ini. Selamat nonton film. Inilah Sexual Drive. Film ini menceritakan tentang seorang misterius bernama Kurita. Dia terlihat mengunjungi seorang pria berkacamata yang sedang sendiri di rumah setelah istrinya berangkat kerja. Kurita masuk ke dalam rumah si kacamata saat pintu dibuka. Namun saat itu si kacamata kebingungan siapa yang ada di hadapannya itu. Kurita lalu memperkenalkan diri sebagai mantan pasien sekaligus selingkuhan dari istri si kacamata. Pria itu tidak terlalu kaget lagi. Dia pun mengira Kurita hanya bercanda. Dia mempersilahkan Kurita masuk. Dia pun membuatkan Kurita kopi. Saat itu Kurita bercerita bagaimana perselingkuhannya dengan istri si kacamata dimulai. Mereka bertemu di rumah sakit saat Kurita sedang menjalani operasi uretra. Menurut Kurita, si istri selalu memegang pisangnya. Sebagai suster yang baik, si istri selalu membantu Kurita dalam hal apapun. Mereka bahkan biasa saling membantu mengeluarkan jus cinta masing-masing. Terkadang Kurita juga menjelati tempat nato si suster dengan penuh semangat. Dia berkata susternya itu sangat seksi dan membuatnya jatuh cinta. Kurita juga selalu dibuat berteriak seperti guguk yang sedang melolong saat dibantu oleh suster mengeluarkan jusnya. Dia juga berkata mereka beberapa kali bermain kuda-kudaan saat rumah sakit tengah sepi di malam hari. Mendengar itu si kacamata tak tahan dan sakit hati. Dia pun mengusir Kurita keluar dari rumahnya. Sebenarnya Kurita datang untuk meminta maaf pada si kacamata karena telah berselingkuh dengan istrinya. Dia juga membawa buah tangan berupa sekotak kastanya. Setelah meminta maaf, pria struk itu lalu pamit untuk pergi. Si kacamata yang sakit hati terus menangis dan menyesali apa yang telah terjadi. Dia memang selama 5 tahun ini tak pernah menafkahi istrinya karena pisangnya sudah dipetik dari pohonnya. Akibat penyakit langka yang dia derita, mungkin istrinya ingin bersenang-senang, tapi dia tidak bisa mendapatkan dari suaminya. Itulah dia berselingkuh pada Kurita. Si kacamata terus menangis hingga dia kelelahan dan terbangun saat hari sudah pagi. Istrinya juga sudah pulang. Awalnya si kacamata mengira dia bermimpi dikunjungi oleh Kurita. Namun pertemuan mereka nyata karena si istri bertanya dari manakah kotak kastanya itu. Hari itu si kacamata memperhatikan keindahan yang dia miliki dari istrinya, yang dia tidak nafkahi selama 5 tahun. Menafkahi batin tidak hanya dengan main kuda-kudaan, tapi memuaskan dengan berbagai macam cara. Akhirnya si kacamata sadar betapa sederhananya untuk membahagiakan istri dan membuat rumah tangganya menjadi damai dan indah. Di kisah kedua, Kurita muncul lagi. Dia terlihat tengah kesakitan karena ditabrak oleh seorang wanita. Wanita itu pun lalu turun dari mobilnya dan membantu Kurita untuk berdiri. Dia berniat membawa Kurita ke rumah sakit. Namun Kurita berkata bawa saja aku pulang ke rumah. Si wanita pun membawa Kurita ke rumahnya.
Saat di perjalanan, dia terlihat sangat khawatir dan cemas. Dia gugup seolah dia mengidap sebuah penyakit. Di sana Kurita bertanya, apa menu makan malammu hari ini? Si wanita menjawab dia akan membeli sup tahu pedas karena hari ini kebetulan lagi promo. Mendengar itu, Kurita mendekatkan tubuhnya ke wanita yang sedang menyetir itu. Dia pun nampak marah dengan perkataan wanita itu. Dia berkata jika seorang wanita harus menyiapkan makan malam di rumahnya sendiri sebagai persembahan terbaik untuk keluarga. Dia pun membuat si wanita takut dengan berkata, "Kau itu teman sekolahku. Kita satu kelas, tapi dulu kau membuliku hingga aku tak tahan dan pindah sekolah. Kau penyakitan seperti ini karena rasa bersalahmu padaku. Kau dulu sering mengajakku ke ruang sepi dan mempermainkan buah pisangku. Setelah itu kau tertawa. Tapi saat itu aku menangis." Tiap kau sedang menginginkan seseorang untuk menyentuhmu, kau memilihku untuk memuaskanmu, hingga jus cintamu keluar membasahi tangan dan buahku. Apakah kau ingat itu? Kurita juga meminta si wanita untuk membulinya kembali, membuat wanita itu menendangnya hingga sepatunya terlepas. Namun Kurita terus meminta untuk mengulang masa lalu. Wanita itu lalu menghentikan mobilnya dan dia menyeret Kurita turun, lalu dia segera pergi. Penyakitnya kambuh, dia terus saja panik dan gemetar. Saat yang sama dia mendapat pesan dari Kurita yang berisi dia akan dilaporkan ke polisi karena telah menabrak seseorang yang tidak lain adalah Kurita sendiri. Dia semakin ketakutan. Dia pun kembali ke tempat dia tadi menurunkan Kurita. Isi pesan itu juga Kurita meminta si wanita untuk menabraknya. Si wanita tanpa berpikir panjang langsung menancap pedal gasnya dalam-dalam dan mengarahkan mobilnya ke tubuh Kurita yang sudah siap ditabrak. Dia pun menabrak Kurita. Lalu dia terbangun. Dia hanya mimpi, pikirnya. Suaminya juga terlihat panik mengetuk kaca mobil untuk mengecek keadaan istrinya. Syukurlah si wanita itu tidak apa-apa. Dia bersama suaminya kembali ke rumah. Tanpa dia ketahui pertemuannya dengan Kurita itu nyata. Karena di jalan terdapat sekotak kastanya dan sepatunya yang tadi diambil oleh Kurita. Saat sudah di rumah, dia pun tak jadi membeli sup tahu pedas. Dia membuatnya sendiri dengan tangannya dan dengan bumbu-bumbu terbaik sesuai dengan resep asli makanan itu. Dia terlihat sangat bergairah saat memasak. Diibaratkan dia sedang melayang saking menghayati apa yang dia lakukan. Setelah masakannya jadi, dia terlihat puas dan meminta suaminya untuk makan bersama. Dia tak lagi menderita penyakit yang mengganggunya selama ini. Dia sangat percaya diri dan tahu makanan buatannya jauh lebih enak ketimbang dia membelinya di warung. Kehidupannya berubah. Dia semakin dekat dengan suami dan dia sembuh. Di kasus yang lain, terlihat seorang gadis tengah berada di bar. Dia menunggu kekasihnya untuk datang menjemputnya. Namun dia menerima pesan kalau sang kekasih tidak bisa datang karena sedang ada urusan yang sangat penting. Si gadis nampak kecewa. Dia pun meminta segelas miras lagi. Setelah itu dia terlihat berjalan sempoyongan menuju sebuah warung ramen yang tidak terlalu layak. Dia masuk di warung itu. Berbagai jenis pria dengan gaya dan aroma yang berbeda-beda.
namun dia tetap memesan ramen dengan lemak babi dan bawang putih yang menyengat. Lalu dia pun mulai makan. Beberapa hari kemudian seorang pria berjas lengkap dengan dasinya berada di warung ramen itu. Rupanya dia berada di sana karena mendapat telepon dari seseorang yang tidak lain adalah Kurita. Kurita berkata dia mencuri kekasihnya, si gadis yang beberapa hari lalu makan di warung itu. いいですね。明日から。ちょっと待てお前。おい。麺を。 Dia terus mendengarkan arahan dan perkataan Kurita jika dia ingin kekasihnya selamat. Kurita berkata pada si pria berjas kalau dia sekarang bersama si gadis. Selama beberapa hari ini dia dan gadis tidur bersama dan saling memadu perasaan di tempat tidur. Kurita juga berkata, si gadis mau saja diajak enak-enak karena dia merasa kecewa pada pria berjas yang hanya menemuinya jika tubuhnya diinginkan, bukan karena perasaan. Kurita juga tahu kalau pria berjas selalu memanfaatkan si gadis demi kepuasan semata, atau kalau si pria berjas tidak dikasih jatah oleh istrinya. Si gadis hanya selingkuhan dan pelarian. Itulah sebabnya dia nyaman bersama Kurita yang selalu ada saat si gadis butuh sentuhan. どこでも何でもいい。私がいた。 Mendengar Kurita berbicara seperti itu, dia pun berteriak membuat semua pelanggan ramen melihat sinis padanya. Dia tidak tahan mendengar apa yang dikatakan Kurita melalui telepon. Dia memaki-maki Kurita. Si penjual ramen memperingati si pria berjas untuk tidak berteriak di warungnya. Si pria berjas pun pergi dari warung itu setelah dia membayar ramen yang dia makan. Dia mencoba menelpon Kurita, namun si gadis yang mengangkat. Si pria berjas bertanya, apakah kau baik-baik saja? Si gadis menjawab, aku baik. Dia juga menjelaskan kalau 3 hari ini HP-nya ketinggalan di bar biasa. Seorang pria parubaya menemukannya. Pria berjas meminta video call dan menyuruh si gadis mencari Kurita. Namun dia sudah menghilang di luar bar. Kita? Si wanita juga berkata selain mengembalikan ponsel, dia juga dihadiahi sekotak kastanya. Mengetahui kekasihnya baik-baik saja, si pria nampak lega. Rupanya Kurita hanya menyadarkannya untuk peduli pada si gadis dengan perasaan yang tulus dan tidak memanfaatkan si gadis kapanpun si pria berjas itu butuh. Si pria berjas itu ingin bertemu dengan si gadis. Namun si gadis berkata dia tak bisa karena sibuk dan ingin pergi ke warung ramen yang dikisahkan Kurita. Mendengar itu si pria melarang, namun si gadis langsung menutup teleponnya. Dalam film ini Kurita digambarkan sebagai sebuah perasaan yang selalu harus diperhatikan. Bagaimanapun sibuknya kita, hubungan dan perasaan harus terus dijaga agar selalu bahagia dan senang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Share juga video-video yang kamu anggap seru ke orang terkasihmu. Selamat nonton film. ざけんなよ。なんなんだよお前。